persungutan membuat engkau tidak bisa menerima janji Tuhan lewat doa atau hal-hal yang lain. Tangkap ini nih, persungutan ya. Persungutan diakibatkan karena kecewa. Keluarkan Bilangan 20 ayat 2 sampai 12. Bilangan 20 ayat 2 sampai 12 ini gambaran 10 doamu Tuhan jawab, ada satu doa yang Tuhan nggak jawab, saudara fokus di satu, kecewa. Bangsa Israel itu lihat mujizat 10 tula di Israel, itu kan mujizat besar di padang gurun. Di padang gurun, laut terbelah dua. Itu menurut saudara mujizat besar nggak? Sangat besar. Nggak ketemu air. Ngomel. 10 doamu Tuhan jawab. Ada satu doa yang Tuhan belum mau jawab. Karena kalau dijawab, itu jadi jerat, bukan berkat. Tuhan tahan dulu. Ngambek. Ogah lagi doa malam. Ogah lagi ke gereja. Perhatikan ini. Kita baca ya. Pada suatu kali, ayat 2 ya. Belum keluar juga ya. Pada suatu kali ketika tidak air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun. Urusan apa? Air. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Persungutan ini seperti ini, mati dah gua, mampus dah. Tuh, ngomongnya itu, urusan kecil. Tuhan udah sembuhin kamu sakit kanker, stadium 3 sembuh. Cuman gara-gara ada sesuatu apa gitu ya, kecil gitu, mati dah gua. Nah, ini gambarannya, lanjut ya. Ayat 5 ya. Sorry. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini? Bayangkan, tanah yang penuh dengan susu dan madu dibilang tanah yang celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Urusan air nih. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu. Katakan ya, kepada bukit batu itu supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tahan dulu ayat 12-nya. Saudara tahu bahayanya persungutan. Persungutan itu bisa mentransfer ke orang lain. Istrimu bersungut, engkau bisa kena dampak. Suamimu bersungut, engkau bisa kena dampak. Persungutan daripada bangsa Israel berdampak kepada Musa. Akhirnya saudara tahu apa yang terjadi dengan Musa? Musa juga nggak bisa masuk. Karena Musa juga jadi ngomel, dia kecewa dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Cuman gara-gara nggak ketemu air, itu kan urusan kecil. Jadi ngomel, Musa jadi kesel, ngomel, Tuhan suruh ngomong sama bukit batu, malah dipukul. Tadi kan saudara lihat akibatnya, ayat 12. Musa jadi kena celaka, dia juga ikut bersungut. Kenapa? Kecewa dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel itu, di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Dahsyat gak? Persungutan bisa berdampak ke orang lain. Kalau saudara bertiga lagi naik gunung, ini saya mau katakan ya, roh persungutan itu bisa transfer ke saudara. Ada 3 orang nih ya, naik gunung. Yang satu, begitu udah mau sampai puncaknya, ngomel melulu. Aduh, kapan sampai nih?
yang ngomong hal-hal yang negatif, itu bisa transfer yang kedua nih. Udah deh kita balik dah, nggak mungkin kita sampai. Bisa yang dua itu kena dampak, saudara mengerti? Persungutan istrimu bisa berdampak kepada saudara sebagai suami. Persungutan suamimu bisa berdampak kepada saudara yang sebagai istri. Tangkap ini, rohnya bisa ikut padam. Ya, nah saudara lihat, Musa jadi kena celaka. Coba keluarkan dulu Mazmur 106 ayat 32 sampai 33. Ayo Mazmur 106 32 sampai 33. Saya bacalah ya. Mereka menggusarkan dia huruf besar berarti Tuhan ya, dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Ayat 33. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Bersungut itu pakai apa? Pakai tangan, pakai kaki, pakai jidat, pakai apa? Pakai mulut. Ayat 33 ya, perhatikan. Sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Teledor dengan kata-katanya artinya kalau kita kecewa dengan sesuatu atau keadaan atau seseorang, ini yang namanya teledor, itu saudara keluarin kata-katanya, itu alam bawah sadar. Ngomong dulu baru mikir. Keceplosan. Ya, Musa ini seperti itu. Saking emosinya, saya nggak tahu saudara, saking emosinya, ya karena begitu kecewa, ya persungutan, keluar kata-kata yang di luar kontrol. Tangkap ini, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Bersungut bisa transfer ke orang lain. Saudara setuju nggak bersungut bisa transfer ke orang lain? Di sini ada berapa orang ya misalnya? Coba aja, nggak usah banyak-banyak. 10 aja ngomel melulu, bersungut melulu. Ini suasana ibadah, suasana ruangan ini jadi apa ya? Dia bisa transfer. Saya kasih contoh cerita. Ini cerita lucu aja ya. Perkataan bisa mentransfer. Ada roh, ya. Perkataan bersungut itu ada rohnya, bisa transfer. Jadi perkataan negatif bisa transfer. Ada jemaat sama pendeta punya hobi sama, piara burung, ya. Satu hari jemaatnya yang punya hobi piara burung beo berkunjung ke Bapak pendeta, gembalanya. Bapak pendeta juga hobi piara burung beo. Ya biasa berkunjung, ngobrol-ngobrol. Biasanya kalau ngobrolnya hobinya sama, itu klop, asik ya. Kadang-kadang bisa sampai jam 12 malam tuh ngomongnya kena ya soal burung. Si jemaat itu lihat itu burung mantap banget kalau diginiin. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Waduh, dia jadi iri kalau diginiin shalom, haleluya, puji Tuhan. Kalau di rumah dia beoknya digini, bangsat lu babi, brengsek gitu. Waduh, saya pengen punya burung kayak begini gitu ya. Asik banget Pak Pendeta. Dia coba tes gitu. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Mantap nih. Kalau di rumahnya, brengsek lu, babi lu, bangsat lu, maaf ya. Ngomongnya begitu. Akhirnya si jemaat itu ngomong sama pendetanya, Pak Pendeta, boleh nggak saya pinjem burung daripada Pak Pendeta, mau dideketin supaya transfer itu perkataan. Kan tadi saya bilang bisa transfer ya. Mungkin dia habis dengar kali khotbah saya, jadi dia punya pikiran seperti itu. Dia didempetin, dia ngomongnya nanti haleluya puji Tuhan, jangan bilang brengsek lu, babi lu. Ya Pak Pendeta itu walaupun sebenarnya berat hati ya, ya udah diizinkan. Pak Pendeta saya pinjam 1 minggu ya. Oke, nggak apa-apa, ya udah dipinjam nih 1 minggu. Akhirnya dibalikin dong. Nah waktu dibalikin Pak Pendeta lihat, burungnya jadi lincah loh. Wah semangat gitu. Waduh, mantep nih, pasti dikasih makan apalah gitu ya. Pak Pendetanya senang. Ya udah si jemaatnya pulang kan, Pak Pendetanya semangat dong diginiin. Waktu diginiin, saudara tahu kata-katanya apa? Babi lu, bangsat lu. Waduh, burung gua bagus-bagus. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Sekarang babi lu, bangsat lu. Artinya apa? Perkataan negatif itu lebih cepat transfernya. Kecepatannya seperti sinar. Makanya saudara kalau ketemu sama orang-orang yang ngomongnya negatif, itu harus hati-hati. Tangkap ini? Mengerti ya? Oke. Nah, saudara mungkin beranggap begini, saya nggak begitu Pak Pendeta. Ya oke, nggak apa-apa.
Saudara berkata, saya itu ada anak Tuhan, saya udah rajin ibadah, harusnya kan dekat sama Tuhan. Saudara tahu nggak, ibadahmu itu dilihat dari apanya? Ya, saudara pasti berkata, hati, oke. Tapi firman Tuhan berkata apa? Di Yakobus 1 ayat 26. Saudara berkata, saya udah rajin ibadah, saya rajin doa, penyembahan. Yang Tuhan teropong lihat ini. Saudara udah anggap, oke semua dong, hari ini ada di gereja ya. Padahal tadi saudara diajak mancing. Nggak mau gua mancing, gua mau ke gereja. Gua mantep nih. Tapi lihat. Kok nggak keluar ya? Yakobus 1 ayat 26. Baca yuk sama-sama. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tangkap ini? Hari ini tanggal berapa sih? Masuk tahun 2024 ya. Kita introspeksi diri. Mungkin menjelang masuk 2024, masuk tanggal 1, mungkin saudara punya komitmen, janji-janji sama Tuhan, apa gitu ya. Saya mau nanya sama saudara, dari tanggal 1 sampai tanggal 28, perkataanmu itu lebih banyak bersyukur atau bersungut? Tapi saudara harus jawab yang jujur, supaya firman ini boleh tertanam di dalam hatimu, supaya jangan sia-sia ibadahmu. Coba-coba, jujur sama Tuhan, ayo. Lebih banyak mananya? Hah? Aduh, ya imbang. Tadi saya mau bilang, Pak Pendeta, saya 50% ngomel, 50% bersyukur. Saudara bisa bayangkan, di sini dikatakan jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak dapat mengekang lidahnya, 50% nggak bisa kontrol lidah, dikatakan ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tangkap ini? Ya udah, tanggal 1 sampai tanggal 28 kelamaan dah. Saya mau nanya nih, dari kemarin Sabtu sampai hari ini tadi mau ke gereja, saudara ada nggak ngomel? Bersungut, ada nggak? Mungkin 2 jam sebelum saudara kemari sempat ngomel dulu nggak? Ada nggak 2 jam sebelum saudara sampai di sini ngomel? Firman ini berkata apa? Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, tadi karena ya keserempet atau apa waktu naik kendaraan, keluar kata-kata kebun binatang seperti burung beo itu tadi, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Tangkap ini ya. Oke. Nah saudara, kita bersungut, kita